Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD, kemudian Bapak Dr. Khairun Nas, serta para pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian para asatizah, pondok pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, kita mulai kajian kita dengan membacakan Ummul Quran dengan bertawassul kepada penggarang kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني، وإلى روح الشيخ ابن عطاء السكندري، وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد، وإلى روح الشيخ محمد بن داود الشعراوي، وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي الملك الحسني، وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم، وإلى روح الشيخ سراج الدين محمد، وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا، من مشارق الأرض إلى مغاربها بنها وبحرها، وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا آمين. Kita lanjutkan kajian kita pada hikmah yang ke-25 dalam kitab Al-Hikam pada halaman ke-19 pada baris yang ke-17 dari bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la yatayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa matlabun, tiada tertahan yang dipinta, anta talibuhu bi rabbika, yang engkau memintanya kepada Tuhan. Wala tayassara matlabun, dan tidak ada yang mudah sesuatu yang dipinta, anta talibuhu binafsika, jikalau engkau mengandalkan dirimu. Apa maknanya? Makna hikmah yang ke-25 ini, kalau kita menggantungkan urusan kita kepada Allah, maka perkara-perkara itu tidak akan tertahan, pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita menggantungkan setiap perbuatan kita, setiap amal kita, setiap permintaan kita
itu mengandalkan diri kita sendiri, maka itu pasti tiada bisa. Pasti tertahan kalau kita mengandalkan diri kita. Makanya di dalam syarah yang lain disebutkan man anzala hawaijahu billahi ta'ala. Siapa yang mengajukan hajat-hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pasti punya keinginan semua. Kalau keinginan itu kita gantungkan, kita ajukan kepada Allah. Artinya Pak, kalau dalam bahasa sekarang kita buat proposalnya, itu ajukan proposalnya itu kepada Allah. Dibuat RAB-nya 1, 2, 3, 4, ajukan kepada Allah. Wa altaja ilaihi, dan kita memintanya kepada Allah, menggantungkannya kepada Allah. Wa tawakkala fi amrihi kullihi alaih, dan berserahkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Kafahu kulla mu'natin, maka Allah cukupkan setiap kebutuhannya. Setiap kebutuhan kita Allah penuhi. Wa qarraba alaihi kulla ba'idin, Allah dekatkan setiap yang jauh. Kalau gantungkan itu semuanya kepada Allah. Wa yassara kulla asir, dan Allah mudahkan segala yang susah. Kalau gantungkan semuanya kepada Allah. Tapi ingat, kalau sebaliknya, wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi, siapa yang hanya mengandalkan ilmunya, mengandalkan akalnya, wa'tamada ala quwwatihi wa haulihi, dan berpegang teguh kepada kekuatannya, berpegang teguh kepada dayanya, wa kallahu Allahu ila nafsihi, Allah akan melelahkan dirinya. Wa khazalahu, membiarkannya, wa aramahu taufiqahu, dan tidak memberikan taufik, tidak memberikan petunjuk kepadanya. Wa ahmalahu, dan mengabaikannya. Falam tanjah matalibuhu, dan tiada memberikan kesuksesan bagi dirinya. Walam tatayassar ma'aribahu, dan tidak memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegantungkan semuanya kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak tuh gampang baiklah. Contoh Malik bin Dinar. Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab Tadhkiratul Awliya ini menceritakan Malik bin Dinar. Kalau kita baca kisah Malik bin Dinar, sejarah kehidupan biografi Malik bin Dinar, ini asik Pak. Makanya Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab Tadhkiratul Awliya itu sangat ringkas. Sehingga kalau kita membacanya, sebentar habis, sebentar selesai. Ngapa namanya Malik bin Dinar? Padahal dinar itu kan nama duit, nama uang emas. Jadi dulu Malik bin Dinar ini pernah naik perahu, naik kapal. Tapi tidak punya duit, tidak punya uang. Maka ketika pertengahan perjalanan kan dipinta ongkos. Jadi ditanya, "Hai Malik bin Dinar, kami minta ongkos. Mana ongkosmu?" Kata Malik bin Dinar, "Saya tidak punya ongkos. Tidak punya duit saya ini, tidak punya uang." Maka mendengar perkataan itu Malik bin Dinar dipukul sampai pingsan. Setelah sadar diminta lagi, "Hai Malik bin Dinar, bayar ongkosmu, mana ongkosmu?" Kata Malik bin Dinar, "Lah saya sebut, saya tidak punya duit, tidak punya uang saya ini, tidak bayar ongkos. Saya nak numpang di sini." Dipukul lagi. Pernah ada Pak kejadian macam ini kalau di tempat kita? Belum enggak? Naik angkot enggak ada bayar. Ikut baik naik angkot. Pingsan lagi Malik bin Dinar saking kuat dipukulnya. Bangun lagi yang sadar lagi kedua kalinya, ditanya lagi, "Hai Malik bin Dinar, minta ongkos. Mana ongkosmu?" Dan saya bilang dari tadi, saya tidak punya duit, tidak punya uang. Bengak nih orang nih, minta ongkos dah, tidak dibayar-bayar ya. Udahlah kita buang ke laut, lempar ke laut. Maka ketika diangkat Malik bin Dinar mau dilemparkan ke laut Pak, itu ikan mendongakkan semuanya kepala ikan itu didongakkan.
Setiap ikan memberikan 2 keping uang dinar. Maka ketika mau dilemparkan, tangan Malik bin Dinar sudah mengambil 2 keping uang dinar dari mulut ikan. Kemudian dibayarkan. Jadi orang-orang yang mau melempar tadi melihat keajaiban. Akhirnya mereka berlutut, mengakui kesalahan mereka, minta maaf. Akhirnya Pak, Malik bin Dinar tidak mau lagi naik kapal itu. Dia berjalan atas air. Sampai ke tempat tujuannya. Makanya Pak, gara-gara itulah ngambil uang keping 2 dinar dari mulut ikan itulah. Maka Malik itu digelar dengan Malik bin Dinar. Nah, ini Syekh Fariduddin Al-Attar menceritakan dalam kitab Tadhkiratul Awliya. Jalan atas air itu. Nah, ini waliullah. Nah, bagaimana kisah pertaubatan ini? Jadi Malik bin Dinar ini dulu ketika remaja, ketika masih muda, ini hobi berpoya-poya, bersuka-suka, bersenang-senang. Dia punya alat musik namanya kecapi. Tahu kecapi, Bu? Pernah nengok kecapi? Main kecapi. Bersenang-senang. Pada masa siapa? Ini Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu membangun masjid agung, masjid yang besar sekali, masjid megah, masjid mewah di Damaskus. Maka Malik bin Dinar ini kepengen sekali jadi pengurus masjid yang besar itu, yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia datang supaya, nah ini Malik bin Dinar ketika muda, supaya ditengok orang ibadah, maka Malik bin Dinar cek-cek ibadahnya, pura-pura mau ibadah. Ini keinginannya Pak ya. Kita melihat keinginan sendiri dengan keinginan Allah. Ini beda nanti. Dia kepengen jadi pengurus masjid itu. Ini keinginan sendiri, bukan keinginan Allah. Maka dia ibadah, tapi pura-pura ibadah. Selama 1 tahun dia ibadah, tidak pernah ditengok orang. Tidak pernah dilihat orang. Ini siapa ini? Ibadahnya rajin, tidak ada. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk ibadah, niatnya untuk dunia. Selama 1 tahun tidak ditengok-tengok, tidak lihat-lihat orang. Maka keluarlah Malik bin Dinar dari masjid itu, kemudian menuju tempat dia main musik. Ketika lagi enak main musik, di dalam kecapinya itu, di dalam alat musiknya itu berkata, "Hei Malik bin Dinar, kapan lagi engkau mau taubat?" Kalau ada tempat kita Pak, lagi enak-enak megang HP misalnya, ada bunyi dalam HP itu, "Hei Sianu bin Sianu, kapan lagi kamu mau taubat?" Takut gak Pak? Takut. Ini Malik bin Dinar takut, dia dengar suara, lari dia. Ngapalah nih? Memikirkan kapan saya mau taubat. Maka saat ini ya Allah saya taubat kepadamu. Saya sungguh-sungguh. Kalau nanti saya ditawarkan dari jadi pengurus masjid, saya tidak mau lagi. Kata Malik bin Dinar. Kenapa? Karena malu. Selama 1 tahun saya berpura-pura ibadah kepadamu, hanya mengharap dunia. Saat ini saya mau ibadah benar-benar. Tidak mau ibadah pura-pura. Masuk masjid Pak, dia betul-betul sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia ibadah, Pak, ternyata orang di luar masjid sudah nunggu. Enggak, Pak? Melihat bangunan-bangunan masjid ini sudah retak. Kita lihat ini, kata orang-orang. Bangunan masjid ini sudah retak. Kita harus cari pengurusnya. Supaya masjid kita ini dijaga. Maka semuanya sepakat, Pak. Yang jadi pengurusnya adalah orang yang ibadah di dalam masjid itu. Siapa namanya? Malik bin Dinar. Ketika ditawarkan, orang nunggu-nunggu, setelah ibadah ditawarkan, "Hei Malik bin Dinar, kami mengangkatmu menjadi pengurus masjid nih." Kata Malik bin Dinar, "Saya tidak mau menjadi pengurus masjid, saya berlepas diri dari dunia." Maka lari dia, Pak. Bahkan ada seorang perempuan, seorang gadis, kepingin sekali jadi istrinya Malik bin Dinar. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan permintaan itu, apa kata Malik bin Dinar? "Saya sudah mentalak dunia.
Saya tidak mau berurusan dengan dunia. Saya hanya berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semenjak itu Malik bin Dinar dah nikah. Nah, ini apa maknanya? Maknanya kalau kita mengandalkan diri kita, itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Tapi kalau ibadah kita, perbuatan kita, segala urusan kita, segala apa yang kita pinta, gantungkan semuanya kepada Allah, insyaallah berhasil. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Hai manusia, kamu tuh butuh kepada Allah. Wallahu wal ghani. Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Makanya dulu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kan banyak hartanya. Kekuasaannya ada di mana-mana. Ratu Balqis tunduk di bawah kekuasaannya. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu minta kepada Allah, "Ya Allah, saya kepingin dengan harta yang ada pada saya ini, saya ngasih semua makhluk yang ada di dunia ini dengan harta saya ini." Kata Allah, silakan. Kamu kasih seekor ikan ini, weh. Ini ikan. Dikasih, Pak. Dibagi seluruh hartanya, dibelikan untuk makanan dan minuman. Ikan seekor, weh, Pak. Itu makan seluruh yang dikasih Nabi Sulaiman itu tadi tidak cukup. Apa kata Nabi Sulaiman? Barulah Nabi Sulaiman berucap, "Memang engkau maha kaya ya Allah. Saya yang banyak harta saja ini, yang saya anggap harta saya ini banyak, ngasih satu ikan saja saya tidak mampu. Apalagi engkau ya Allah, engkau memberikan rahmat, engkau memberikan nikmat pada seluruh hamba." Maka kita ini butuh kepada Allah. Maka dalam syarah yang kita bawa ini, tiada terhenti yang dituntut engkau menuntut dia dengan Tuhanmu. Nah, ini bahasa Melayunya. Karena ia kaya, lagi mulia, lagi kuasa, tiada lemah dan tiada berkehendak kepada sebab atau kepada yang menolong. Karena Allah itu tidak butuh dengan sesuatu apapun. Allah itu tidak lemah. Dan tiada mudah yang dituntut engkau menuntut dia dengan dirimu, karena dirimu itu lemah, lagi hina, fakir, lagi hakir, lagi tercela. Pada yang diperoleh akan dia amal dalamnya anugerah daripada yang lainnya. Maka sering kita katakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada yang bisa menolong, tiada tempat kami meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, wa idza sa'alta, kalau kamu minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong kepada Allah. Kuncinya satu, berserah semuanya itu kepada Allah. Tawakal semuanya itu kepada Allah. Karena kenapa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah Allah jawab. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Pasti dicukupi. Dulu ada seorang santri kepengen belajar dengan gurunya ini. Lalu ngomonglah dengan ibunya, dengan maknya. "Mak, saya pengen belajar nian dengan guru itu, Mak." "Macam mana nak kamu nak belajar? Kita duit tak ada. Makan be susah. Macam mana kau nak belajar dengan guru itu?" "Saya kepengen nian, Mak, nak belajar." Ini kita bandingkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kata ibunya tadi, tidak mampu kita nih. Nah, karena dia menggantungkan kepada dirinya. Sedangkan si anak menggantungkan semuanya kepada Allah. Sudah lama. Masalah uang itu tidak usah kita pikirkan lama. Yang penting saya belajar. Maka disampaikan keinginan ini kepada gurunya. "Wahai guru, ini anak saya kepengen sekali belajar dengan guru nih. Cuma saya ini tidak ada biaya. Makan kami ini susah terus." Maka kata gurunya, "Sudahlah Bu, tidak apa-apa lah belajar. Mudah-mudahan anakmu ini dikit-dikit belajar jadi wali." Katanya. Jadi waliullah. Akhirnya belajar, Pak. Cuma karena dia ini kan
tak ada bayar. Yang lain bayar kalau ya, maka bedalah belajarnya nih. Kawan lain belajarnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ayat Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cuman si anak ini khusus belajarnya. Tak sama dengan kawan-kawan lain. Maka semua kawan balik dia nunggu pelajaran. Karena belajar khusus dengan gurunya. Apa ini pelajari? Kau baca ini baik nak. Apa bacanya Pak? Ada air, ada api, ada garam, beras, jadilah. Itu dipelajari Pak. Ada air, ada api, ada beras, garam, jadilah. Itu yang dihafal Pak. Jadi si anak ini karena semangat kan, yang diajarkan guru nih, dihafalinya. Ada air, ada api, ada beras, garam, jadilah. Besok pagi yang dipelajari itu juga. Besok pagi yang dipelajari itu juga. Sampai pada suatu ketika Pak, ada orang ngundang santri-santri, anak murid guru ini semuanya untuk apa? Untuk khatmul Quran. Jadi diundang Pak, bawa semuanya Pak. Itu kan kalau khatmul Quran ini kan Pak, itu duduknya sesuai, baca ayatnya itu sesuai duduk ya tak? Duduk pertama baca pertama sekali ya tak? Duduk kedua baca kedua ya tak? Duduk ketiga baca ketiga. Kebetulan si anak yang tidak ada belajar Quran tadi, yang belajarnya cuma ada air, ada api, beras, garam, jadilah, duduk ke nomor 4 Pak. Takut gurunya nih, wah gawat nih. Apa gawat? Yang dipelajari cuma itu. Tidak ada belajar ngaji dah. Sedangkan yang lain-lain belajar ngaji ini semua sudah khatam. Akhirnya apa Pak? Ini si guru nih supaya anak tuh tidak dapat giliran baca, dipanggilnya, nak sini. Apa guru? Tolong belikan guru nih rokok. Ini cerita dari guru saya nih. Tolong belikan guru rokok. Ayolah guru. Di mana guru? Itu toko di seberang itu. Seberang sungai itu. Kan dia kena kata guru gue tadi, pesannya, apapun keadaanmu, kau amalkannya. Yang dipelajari itulah yang diamalkan. Ya karena anak nih lugu Pak, tidak ada lewat jembatan lagi Pak. Lewat di atas air itu nah. Sebelum pijak air itu apa yang bacanya? Ada air, ada api, beras, garam, jadilah. Lewat dia di atas air itu. Jalan. Heran gurunya Pak. Nengok kelebihan santrinya. Ini wallahu alam. Tapi ini cerita dari guru saya. Insyaallah ini ada hikmahnya dari kita. Artinya apa? Artinya orang itu jadi waliullah, diberikan kelebihan oleh Allah, itu tidak masuk dalam pikiran kita, tidak sama dengan pikiran kita. Artinya apa? Anak itu akhirnya pintar Pak. Akhirnya gurunya mau ngajari Al-Quran. Setelah diajari Quran pintar Pak. Masya Allah. Jadi waliullah. Ini atas kehendak Allah. Kalau ibunya tidak bisa, tidak mampu bayar, tidak mungkin anaknya ini pintar dan lain sebagainya. Tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, bertawakal ya kepada Allah, Allah lengkapi semua kebutuhannya. Maka jangan takut. Maka kita kadang mengira orang yang sudah sakit parah yang luar biasa tak bakal sembuh. Dokter sudah vonis 4 bulan, dokter sudah memvonis 6 bulan, dokter sudah memvonis sekian bulan. Tapi Allah bilang, belum, ajalmu belum sampai. Nah 2 tahun, nah 3 tahun. Udah 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Sakitnya itulah, tidak mati-mati. Kata dokter, nih umurmu sampai 4 bulan cuma. Nah telah lewat 3 tahun. Artinya apa? Semuanya itu adalah kehendak Allah. Semuanya itu adalah takdir Allah. Makanya jangan kita lari daripada takdir Allah. Jangan kita lari daripada kehendak Allah. Mintalah kepada Allah,
Allah akan berikan kebutuhan kepada kita. Minta harta, insya Allah diberikan kebutuhan kepada kita. Maka bahwasanya hamba itu apabila ada tuntutnya pada Tuhannya, maka ada ia muwafaqah bagi kehendak Tuhannya. Nah ini ada kesamaan dengan kehendak Tuhan. Ngikut kehendak Tuhan. Ngikut kehendak Allah. Karena bahwasanya kehendak Allah Ta'ala kepada segala hambanya itu adalah mudahirkan mereka itu akan hajatnya dan fakirnya. Dan inilah kediaman ubudiyah, yaitu terlebih utama. Yaitu yang terlebih tinggi maqam, karena bahwasanya dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala hambanya seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan karena ibadah mereka itu akan daku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita ini diciptakan tak lain tak bukan. Allah tak ciptakan jin, Allah tak ciptakan manusia. Apa cuma jin dan manusia yang disebutkan di Quran itu? Syaitan itu masuk, ya, syaitan itu masuk kepada golongan jinnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Di situ ada ya mutakallim wahdah di ujungnya, tapi dia hapus. Illa liya'buduni asalnya. Kecuali untuk menyembahku. Ini tak lain tak bukan. Kita diciptakan dunia untuk menyembah, untuk beribadah. Maka bahasa Arabnya kita ini, hamba ini bahasa Arabnya apa? Abdun. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba namanya ibadah. Maka ubudiyah itu yang dipilih Allah Ta'ala bagi segala makhluknya. Kalau kita lah lepas dari ibadah, udah lepas daripada amaliyah, tidak mau lagi ibadah, nah ini bahaya. Maka kita setiap bulan itu diingatkan. Muharram, kita diingatkan dengan ibadah. Apa itu? Puasa di bulan Muharram. Rabiul Awal, kita diingatkan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan juga untuk berpuasa. Rabiul Akhir, kita diingatkan juga dengan puasa. Rajab, kita diingatkan dengan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban, kita diingatkan dengan nisfu Sya'ban. Ramadan 30 malam kita diingatkan dengan tarawih, witir, tadarus Al-Qur'an, puasa Ramadan. Syawal, kita diingatkan dengan puasa Syawal, diingatkan dengan silaturahmi, halal bihalal dan lain sebagainya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita diingatkan dengan ibadah haji. Artinya apa? Setiap bulan itu diisi dengan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak lupa. Maka Al-Quran mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa hari-hari Allah? Maknanya adalah dalam tafsir disebutkan makna ayyamillah itu adalah ni'am, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bulan kita ini diingatkan dengan nikmat Allah. Setiap bulan kita diingatkan dengan supaya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ubudiyah itu yang dipilih Allah bagi segala makhluknya, dan dipilih Rasulnya, dirinya, karena dipilihkan antara bahwa ada nabi muluk atau nabi hamba. Jadi nabi itu ada yang jadi raja, ada yang jadi hamba. Siapa nabi yang jadi raja? Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Ini nabi yang jadi raja. Nabi Sulaiman kekuasaannya luar biasa. Bukan hanya menguasai bangsa manusia, tapi juga menguasai bangsa jin. Jin itu taat, takut kepada Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Wahai para bala tentaraku, siapa yang sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin. Jin ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau berdiri. Ada lagi yang lebih hebat. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Orang yang faham, orang yang mengetahui dengan kitab-kitab Allah. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaka tarfuk.
Aku sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Ini Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin. Jadi raja. Nabi Daud jadi raja. Nabi Yusuf jadi raja. Jadi Nabi itu ada yang jadi raja. Ada juga yang jadi hamba. Nabi Ibrahim. Siapa rajanya? Namrud. Nabi Musa. Siapa rajanya? Fir'aun. Nabi Ibrahim melawan rajanya, Namrud. Namrud ingin membakarnya, tapi tidak bisa dibakar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin, selamat Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Bukan hanya kepada Raja Namrud, tapi ketika berada di Mesir bertemu lagi dengan raja yang zalim. Apa zalimnya? Setiap istri yang cantik suaminya dibunuh, istri diambil, dipersunting menjadi istri raja. Tapi Nabi Ibrahim tidak kena. Nabi Musa melawan ayah angkatnya. Siapa ayah angkatnya? Fir'aun. Fir'aun ini ayah angkatnya. Yohanes ibunya Nabi Musa alaihissalam takut. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Fa'alqihi fil yammi, la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Engkau hanyutkan di sungai ini. La takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan padamu, wa ja'iluhu minal mursalin. Kami jadikan Musa itu sebagai seorang rasul. Tapi Fir'aun pernah bermimpi bahwa ada seorang anak kecil melempar mahkotanya, ngambil mahkota di atas kepalanya. Maka Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa itu bakal mengambil kekuasaannya. Tapi Asyah tidak mau. Tidak mungkin, karena masih anak kecil. Kalau tidak percaya, silakan sediakan bara api dengan mahkota. Kira-kira Musa ngambil yang mana? Makanya disediakan bara api dengan mahkota tadi. Maka Nabi Musa merangkak. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Nabi Musa untuk mengambil bara api kemudian dimakan. Makanya Pak, Nabi Musa itu sedikit agak pelap. Karena ketika kecil itu makan bara api. Tapi itu tidak menghilangkan kepada kenabiannya. Maka ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihi salam untuk menghadap Fir'aun, idhab ila Fir'aun indahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat sesuatu yang berlebih-lebihan, telah berbuat kerusakan. Apa permintaan Nabi Musa alaihi salam? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, yafqahu qawli. Jangan sampai ketika aku berbicara ya Allah, aku ini pelat. Sekarang ini aku ini pelat ya Allah. Oh pelat Pak. Oh pelat itu kalau bahasa kita nih. Hah? Cadel. Oh cadel. Kalau bahasa kami sana pelat Pak. Pelo ya. Cadel. Ini lidah saya ini cadel nih. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah berikan kelancaran pada lisanku ini. Ketika aku ngomong, berikan kelancaran. Untuk apa? Yafqahu qawli, supaya orang yang mendengarkannya paham. Melawan ayah angkatnya, Fir'aun. Sudah berapa kali Fir'aun itu menantang Nabi Musa, tapi tidak pernah menang. Pertama ditantang sihir, surah Yunus, wa qala Fir'aun u'tuni bikulli sahirin alim. Seluruh, bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan 24.000 sihir itu dibawa oleh Fir'aun. Tapi tidak ada satupun penyihir yang dapat mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kalau cerita sihir Pak. Dalam tafsir Al-Quran Al-Karim, karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, itu banyak bagiannya. Salah satunya adalah sihir yang menyilapkan mata kita ketika kita melihat ular, padahal itu bukan ular. Nah,
Inilah salah satu sihir yang dipakai oleh penyihirnya Nabi Musa. Oleh penyihirnya Raja Fir'aun melawan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi itu ada yang jadi raja, Nabi itu ada yang jadi hamba. Maka mensyaratkan kepadanya Jibril bahwa tawadhu ia, maka memilih ia kepada ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tawadhu ia bagi Allah dengan memilih ubudiyah bagi Allah, maka didatangkan Allah akan dia, maka dijadikan penghulu anak Adam. Maka karena demikian itu sabda Nabi SAW, kami penghulu anak Adam dan tiadalah megah. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini penghulunya anak Adam. Maka kita kalau bersolawat Allahumma salli ala pakai sayyidina itu boleh. Karena Nabi menyebutkan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini penghulu anak Adam. Nabi berikan kelebihan. Nabi tidak pernah minta ketika perang Badar malaikat turun, Allah suruh bantu. Maka dilemparkan debu di perang Badar itu, dilemparkan debu cuma yang dilemparkan. Pasukan kafir Quraisy terpukul mundur. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita, engkau tidak melempar. Idh ramaita, ketika engkau melempar, walakin Allah rama. Akan tetapi Allah yang melempar. Apa maknanya? Bahwa Allah memberikan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. 313 melawan 1000. Tak masuk di akal. Tapi 313 menang. Kenapa? Karena dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perang-perang yang lainnya. Tiadalah mudah yang dituntut daripada bangsa agama atau daripada yang bangsa dunia. Engkau menuntut dia dengan dirimu, maka bagi dirimu pada hal berpegang atas haulmu dan kuatmu, berpegang atas kekuatanmu, dan adalah demikian itu karena tiada muwafaqah bagi kehendak Tuhanmu. Karena bahwasanya nafsu itu tiada menuntut ia melainkan yang sukar adanya dan barang yang ada di dalamnya bagiannya. Kita tidak perlu minta apa-apa sebenarnya. Tapi ketika kita minta, banyak yang Allah bagi. Kita tidak minta banyak yang Allah bagi. Kita kemarin sudah kita bahas, ya kan? Sudah kita bahas. Kita tidak pernah, ya Allah berikan saya beras, tidak pernah minta. Ya Allah berikan saya air minum, tidak pernah minta kan? Kita cuma minta berikan rezeki yang halal, berikan rezeki yang barokah. Tapi ketika kita minta berikan rezeki yang halal barokah, beras Allah kasih, air minum Allah kasih, lauk pauk Allah kasih, ikan Allah kasih, ayam Allah kasih. Coba Pak kalau kita kan kemarin kita sudah. Coba kalau kita minta satu-satu. Kata Allah, apa yang kamu minta itulah yang saya kasih. Hari ini ya Allah berikan saya ayam, dikasih ayam. Ya Allah berikan saya ikan, dikasih ikan. Maka kita itu cuma minta secara umum tapi diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Abbas Al-Munaji dalam kitab Tuhfatul Ahbab karya Al-Imam As-Sakhawi itu menjelaskan bahwa Abu Abbas As-Sakhawi ini orang, dia cuma gawenya ngambil kayu bakar. Itu ngidupi beberapa ribu santri. Ribuan santri yang dikasih makan. Apa kerjanya? Cuma ngambil kayu bakar. Pergi ke kebun ngambil kayu bakar, keluar dijual. Itu bisa bangun pesantren, ngasih makan para santri. Itu Syekh Abu Abbas Al-Munaji. Maka sehingga pada suatu ketika ada orang ingin bantu. Hei Abu Abbas, ini saya bantu kamu. Dikasihnya uang, kasihnya duit. Saya bantu kamu. Kata Abu Abbas Al-Munaji, tidak perlulah. Ini saya cukup dengan kayu bakar ini. Tidak mungkin kamu hidup dengan kayu bakar ini dapat memberikan makan ribuan santri, dapat bangun pondok pesantren. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Kata Abu Abbas Al-Munaji, jangankan ngasih makan ribuan santri, kayu bakar ini saya rubah jadi emas bisa. Kata Abu Abbas Al-Munaji. Tidak lama dia ngomong, Pak, kayu bakar jadi emas. Nah, kalau tidak percaya bacalah dalam kitab Tuhfatul Ahbab karya Imam As-Sakhawi. Tidak lama dia ngomong jadi
Jadi emas kayu bakar. Kata Abul Abbas Al-Munaji, hei kayu bakar, jangan kamu rubah dirimu jadi emas. Aku tak mau, karena emas itu dunia. Maka balik wujudmu kepada Abu Bakar, kepada kayu bakar. Maka emas itu balik lagi jadi kayu bakar. Maka baru orang ini percaya, Pak. Makanya kita mungkin melihat para kiai, para ulama-ulama kita hidupnya tidak pula tidak begitu mewah, tidak begitu kaya, mobil tidak punya, lain tidak punya. Nak kemana-mana diantar anaknya, nak kemana-mana diantar orang. Tapi hidupnya tidak pernah miskin, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan. Bahkan banyak ngasih sedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semuanya langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang penting. Dan hak Ta'ala itu menuntut dia daripadamu bahwa engkau meninggalkan kehendakmu bagi kehendaknya. Dan jangan engkau memilih sertanya sesuatu. Kita ni terkadang ngikut kehendak kita. Maka yang pantas kita meninggalkan kehendak kita untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpaling daripada kehendak Allah. Barang siapa ada dalam hal tawajjuhnya dan awal qasadnya, niatnya dan nihayah amarnya, tuntutnya dengan dia baginya dan usulnya dengan dia kepadanya dan rujuknya daripadanya baginya, maka adalah ia demikian itu dalil atas sah kesudahannya dan sampai ia kepada derajat yang kamal, derajat yang mulia. Maka segala urusan kita, segala kegiatan kita, segala apapun keinginan kita, maka semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya itu kita serahkan kepada Allah, kalau semuanya itu kita gantungkan semuanya kepada Allah, maka insyaallah semuanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أعمارنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا ووسع رزقنا وابسح لساننا لقراءة القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم.